saya melakukan uji kinerja di Sekolah Dasar Islam NW Tanah Abro, Desa Gerene, Kecamatan Sakar, Sapra Timur. Model pembelajaran Cooperative Learning dengan materi tema 9, subtema 3, pembelajaran 1. Demikian video pembelajaran saya. Selamat menyaksikan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Terima kasih. Semoga sekalian anak-anak pada pagi hari ini. Ada yang tidak masuk hari ini? Tidak. Hadir semua? Hadir semua? Hadir. Baik, hadir semua. Pagi hari ini kita akan belajar seperti biasa ya. Namun pada pagi hari ini kita masuk pada tema 9 ya, subtema 3, pembelajaran 1 ya. Nah, anak-anakku semuanya, sebelum kita masuk ke materi, kita berdoa dulu seperti biasa ya. Kita mengambil barokah ya. Sekali lagi, sebelum kita mulai belajar, silakan kita berdoa seperti biasa agar apa yang kita pelajari pada pagi hari ini cepat masuk, cepat paham. Silakan Pak Guru minta yang memimpin doa pada pagi hari ini adalah siswa yang pertama kali hadir. Siapa? Oke. Berarti silakan pimpin temannya berdoa. Sebelum kita mulai belajar, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Baik, terima kasih karena doa sudah selesai. Nah, kenapa Pak Guru menyuruh orang yang pertama kali hadir atau pertama kali datang tadi memimpin doa? Nah, tujuan itu adalah supaya kita selalu disiplin. Pak Guru ingin kita semua ini menjadi siswa memiliki sikap disiplin. Jadi usahakan besok semuanya harus datang lebih awal supaya kita termasuk dalam disiplin waktu. Nah, baik, selanjutnya anak-anakku, sebelum kita masuk ke materi ya, Pak Guru ingin mengajak kalian mengenal ya ciri khas kelompok kita atau daerah kita untuk menambahkan rasa nasionalisme kita terhadap daerah lokal. Nah, yang kemarin kita menambahkan rasa nasionalisme kita terhadap negara Indonesia. Namun sekarang Pak Guru ingin mengajak kalian mengenal ciri khas daerah lokal kita. Nah, di sini Pak Guru punya gambar, kami tidak menampilkan yang aslinya, tapi Pak Guru menampilkan gambar yang ada gambar kue ya. Nah, di sini ada gambar, kalian bisa lihat? Bisa? Nah, di gambar itu ada gambar apa saja? Ada gambar? Ya, gambar terorot. Pernah ketemu terorot? Pernah. Nah, terus ada gambar apa saja? Bantal. Pernah nonton bantal? Nah, ada pun di sini gambar ketiga namanya uri.
Iya, pernah makan urin? Nah, ada juga namanya wajib. Nah, anak-anak semuanya, apakah kamu tahu nama-nama itu dari kamu sendiri atau dari siapa? Orang tua. Ya. Nah, orang tua kita itu juga tahunya dari orang tuanya. Orang tua kita juga tahu dari orang tuanya, ya, dan seterusnya. Nah, jadi kita sekarang sebagai siswa untuk menambah atau mengenang jasa orang-orang tua kita terdahulu. Karena kalau tidak ada orang tua kita terdahulu, kita tidak mungkin tahu namanya Cerorot, tidak akan tahu namanya Bantar. Oleh sebabnya, anak-anakku, pagi hari ini kita akan belajar tentang iklan dan unsur dan senyawa. Namun kemarin kita sudah belajar juga tentang iklan. Masih ingat apa itu iklan? Apa itu iklan? Dan adalah sebuah informasi yang bertujuan untuk mendorong, membujuk atau memberikan pengaruh pada halayak atau yang Nah, iklan itu adalah suatu informasi yang membujuk, ya, atau mengajak orang agar orang itu mau membeli. Nah, itu tentang iklan yang sudah kita pelajari. Nah, selanjutnya anak-anakku, pada pagi hari ini juga, ya, kita belajar tema 9 subtema 3 pembelajaran 1 ini tentang iklan dan unsur dan senyawa. Nah, namun sebelum itu, di dalam pembelajaran ini kita memiliki tujuan. Apa tujuan yang harus kita dapat ketika kita sudah mempelajari pada tema 9 ini? Nah, yang pertama, tujuan pertama adalah dengan mempelajari tema 9 ini kita dapat menyebutkan isi teks, ya. Kita dapat menyebutkan isi teks paparan dalam media cetak. Yang kedua, kita dapat mengidentifikasi pengertian, tujuan, ciri-ciri, dan bentuk iklan. Yang ketiga, kita dapat menyebutkan tujuan iklan, bentuk iklan, kesimpulan isi teks paparan dalam media cetak dengan baik dan benar. Nah, yang terakhir, dengan mengerjakan latihan zat tunggal dan zat campuran, siswa dapat mengelompokkan apa? Unsur dan senyawa. Paham? Oke. Selanjutnya, anak-anakku. Nah, di sana ada teks. Nah, di buku kalian, di paketnya, di bahan ajarnya ada teks di sana, ya. Coba sekarang baca. Ya, semuanya baca. Atau satu orang yang membaca, yang lain menyimak. Coba silakan Azwan bacakan semuanya. Yang lain simak, ya. Silakan. Bisa bawa paket. Bisa bawa paket. saat beristirahat itu dan bayi membaca suara yang disampaikan pada bapak banyak sekolah. Bapak banyak tersebut keluar dari di sini. Itu dan bayi membaca koran. Setelah itu mereka duduk di dekat papan panjang. Mereka meminum segelas es teh yang baru saja dibeli di kantin sekolah. Gelas es teh tersebut berbahan plastik. Sudah? Oke, silakan. Nah, di dalam kelas itu siapa saja yang di dalam kelas itu? Edo dan Dayu. Edo dan Dayu. Apa yang dilakukan Edo dan Dayu? Apa? Membuat? Membuat atau membaca? Membaca kok? Apa? Di mana dia baca koran? Di papan panjang sekolah. Nah, itu dari membaca koran di papan panjang sekolah. Koran tentang di dalam koran itu dia membaca tentang apa? Tentang apa dia baca? Tentang iklan. Nah, anak-anakku, jadi Edo dan Dayu
membaca koran di papan panjang sekolah itu dia membaca tentang iklan. Kalau begitu sekarang silakan kalian amati ya, kalian amati iklan yang ada di bahan ajarnya. Silakan. Apa yang ditawarkan, apa isi iklan di sana? Silakan diamati dulu. Diamati, jangan lain-lain. Sudah? Nah, baik. Kalau begitu, sekarang di dalam iklan itu apa yang ditampilkan di iklan itu? Tentang apa di sana? Tentang sekarang suaranya apa kayak orang tidak pernah makan? Tentang apa? Air mineral. Nah, selanjutnya apa yang terdapat di dalam iklan itu? Apa yang terdapat dalam iklan itu? Ada apa saja di sana? Ada apa, Fitri? Ada apa di sana dalam iklan itu? Iya, berarti kalau kita mengamati apa yang ada di sana itu kita amati. Berarti ketika kita diminta untuk menyebutkan apa yang ada di dalam gambar itu, berarti kamu sebut apa yang terdapat di dalam gambar itu. Coba, apa saja yang terdapat? Apa? Produk gambar. Terus ada apa? Ada tulisan singkat. Ada gambar produk iklan. Nah, selanjutnya, nah di sini ada pengertian iklan. Biar jelas iklan itu apa sebenarnya. Nah, di sini ada pengertiannya, tujuannya, dan ada ciri-cirinya. Sekarang coba Pak Guru minta satu orang untuk membacakan temannya. Silakan Pak Guru. Oke, silakan. Iklan adalah sebuah informasi yang bertujuan untuk mendorong, menunjuk atau memberikan pengaruh pada khalayak ramai atau banyak orang agar tertarik pada barang atau jasa yang ditawarkan. Tujuan iklan: 1. Memberitahukan kepada khalayak ramai tentang suatu produk jasa. 2. Mempengaruhi khalayak ramai tentang suatu produk jasa. 3. Menyarankan seseorang untuk membeli dan menggunakan suatu produk jasa yang diiklankan. 4. Memberi informasi tentang produk jasa. 5. Menarik khalayak ramai. Ciri-ciri iklan baik dan benar. 1. Informatif. 2. Komunikatif. 3. Bahasa yang singkat dan padat. 4. Menarik. Oke. Selanjutnya, kita dulu. Itu tentang iklan. Baik. Sebelumnya Pak Guru jelaskan dulu. Di sini ada pengertian iklan, ada tujuan iklan, dan ciri-ciri iklan. Dari teks tersebut, apa ada yang perlu ditanyakan atau sudah paham? Ya. Ada yang ditanyakan? Ya. Apa? Apa yang dimaksud dengan informatif? Apa yang dimaksud dengan Informatif. informatif? Nah, karena di sini tempatnya adalah ciri-ciri iklan. Jadi informatif artinya di mana karena sebuah iklan itu menunjukkan memberikan orang informasi, makanya iklan itu masuk dalam ciri-ciri informasi. Karena iklan itu memberikan orang informasi, ya, makanya informatif itu adalah yang sifatnya memberikan informasi kepada orang banyak. Paham? Paham yang lain? Paham? Yang jelas suaranya. Paham? Ya, harus tegas. Katanya baru makan soto, sekarang tidak ada tenaga. Ya, sudah? Oke, ada lagi yang belum dipahami? Ya. Apa? Apa yang dimaksud dengan komunikatif? Coba sekarang. Apa yang maksud komunikatif itu? Ayo. Tuh kan, sedang belajar. Ada yang bisa jawab? Apa yang dimaksud dengan komunikatif? Tidak ada? Oke, kalau begitu perlu dijelaskan. Komunikatif maksudnya secara singkat artinya itu adalah komunikasi. Jadi
kan di dalam sebuah iklan itu, ya, dalam sebuah iklan itu, di samping dia sifatnya informasi, nanti ada juga komunikasi. Contoh, kita memasang iklan, otomatis ketika orang itu tertarik dengan tawaran kita, otomatis orang itu melakukan sebuah komunikasi. Dia akan menelpon atau bertanya. Nah, makanya dia masuk dalam ciri-ciri komunikatif. Paham? Oke, kalau paham selanjutnya di sini ada. Nah, silakan lagi. Di sini ada macam-macam bentuk iklan, bermacam-macam berdasarkan bentuknya. Nah, macam-macam iklan berdasarkan bentuknya. Oh, berarti ada bentuk iklan. Nah, di sini ada yang pertama, apa namanya? Iklan baris. Iklan. Baris. Coba dibacakan namanya dulu. Iklan baris. Iklan baris yaitu iklan kecil singkat berisi penawaran atau informasi tentang suatu yang terdiri atas beberapa baris saja. Iklan baris disebut juga iklan mini. Ciri-ciri iklan baris yaitu: 1. Terdiri atas 2 sampai 3 baris informasi tertanam di dalamnya hanya informasi penting saja. Ditulis secara singkat, padat, dan jelas. 2. Dikelompokkan sesuai dengan jenis barang atau jasa yang ditawarkan. 3. Berupa kalimat-kalimat pendek dan biasanya menggunakan singkatan-singkatan untuk menghemat tempat. 4. Sebagian iklan baris dilengkapi dengan gambar ukuran kecil dan tidak berwarna. 5. Dilengkapi dengan nomor telepon penjual untuk dihubungi pembeli. 6. Tidak menggunakan ilustrasi grafis. 7. Biaya pemasangan tergolong murah karena tidak membutuhkan tempat yang lebar. Sudah? Nah, itu ciri-ciri bentuk iklan. Yang pertama namanya iklan. Iklan apa? Iklan baris. Nah, iklan baris itu memiliki ciri. Silakan duduk Fitri. Nah, ciri-ciri iklan baris itu di sana ada. Yang pertama, terdiri atas 2 sampai 3 baris, tidak banyak ya, makanya dikatakan iklan baris. Dan yang kedua, dikelompokkan sesuai dengan jenis barang atau jasa, ya. Dikelompokkan sesuai jenis barang atau jasa yang ditawarkan. Tidak mungkin dia nanti menawarkan laptop, masa mau jual TV, tidak mungkin. Ya harus sesuai. Adapun yang ketiga di sini berupa kalimat-kalimat pendek dan biasanya menggunakan singkatan-singkatan untuk menghemat tempat. Nah, kalau iklan baris itu biasanya meningkat. Contohnya kalau alamat misalnya jalan, berarti dia pakai JLN. Itu contohnya meningkat. Kenapa dia meningkat? Karena ruangnya sedikit. Makanya dia meningkat tulisan. Nah, selanjutnya di sini ada sebagian iklan baris dilengkapi dengan gambar ukuran kecil dan tidak berwarna. Besok kalau kamu temukan gambar kecil-kecil dan tidak memiliki warna, pasti itu termasuk iklan. Iklan apa? Iklan baris. Dan kalau begitu, tadi kita sudah selesai bahas iklan baris. Sekarang kita bahas tentang iklan kolom. Jadi iklan kolom itu adalah penguatan pemanfaatannya berupa bagian dalam dari halaman surat kabar. Nah, perhatikan ciri-ciri iklan kolom itu apa saja? Coba dibaca. Nah, itu namanya iklan kolom. Tadi iklan baris punya ciri-ciri, iklan kolom juga punya ciri-ciri. Yang namanya perhatikan. Sudah. Yang namanya ciri-ciri itu berarti itu adalah salah satu cara untuk menanda sebuah iklan. Ya, jadi oke. Oh, angka ciri-cirinya begini.
Angga ciri-cirinya hitam, ya, terus giginya kuning, nggak pernah mati, misalnya itu namanya ciri. Begitu juga dengan iklan baris, punya ciri-ciri, iklan kolom juga punya ciri-ciri. Nah, selanjutnya, jadi iklan kolom dengan iklan baris. Nah, di sini ada contoh iklan kolom. Seperti di bahan ajar itu ada iklan tentang apa? Iklan tentang mobil, ya. Apa merek mobil yang ditawarkan di iklan itu? Foto terbuka. Nah, itulah yang dimaksud dengan iklan kolom. Lebih besar dari iklan baris. Kalau iklan baris kan tidak ada warnanya, tidak punya warna. Kalau iklan kolom punya warna, ada lebih besar dari iklan baris. Ya, selanjutnya kalau begitu sekarang kalau Pak Guru punya LKB ini ya, silakan kalian kerjakan LKB-nya sesuai dengan sudah nih. Wah, oke. Kalau sudah bagikan tadi kan? Sudah dibagi? Oke. Silakan kalian kerjakan sesuai petunjuk yang ada di sana. Dan kalau ada yang tidak jelas, silakan kalian bertanya, ya? Oke, silakan dikerjakan. Silakan dibaca petunjuknya. Ya, nomor 1 ya, perhatikan. Lalu baca teksnya dulu. Silakan jawab ya. Baca teksnya. Silakan dijawab, jangan ngomong. Ya, harus kerjasama. Ya, katakan. Silakan. 1. Mengapa budi kita langsung tahu kalau itu iklan kopi? Karena budi tinggal di kedalaman peserta tidak. 2. Baca materi belajar tentang iklan lalu cari tahu bagaimana agar orang seperti budi bisa langsung tahu itu iklan itu. 1. Harus belajar. 2. Harus bertanya. 3. Berdasarkan hal di atas, bagaimana kesimpulanmu mengenai membuat iklan? Iklan tersebut tidak lengkap dan tidak jelas. Sudah? Ya, bagaimana? Apa jawaban yang disampaikan oleh temannya sudah betul atau ada yang mau ditambahkan? Hah? Sudah betul atau ada yang mau ditambahkan? Betul ya? Ya, baik. Kalau gitu kita kasih tepuk tangan. Dia sudah menjawab dengan betul ya. Silakan dulu. Ya, silakan Fitri, silakan bacakan temannya, maju di depan langsung. Temannya ya. Suara yang berat besar. Satunggal adalah zat yang terdiri dari Yang ini. Ejo merasa haus. Tidak lama kemudian Ejo mengambil segelas air putih lalu meminumnya. Ejo mencermati iklan yang ada pada saat latihan yang telah dikerjakannya. Ternyata hari ini ia telah mempelajari iklan tentang air dan udara. Air dan udara merupakan benda-benda di lingkungan sekitar kita yang sangat dibutuhkan manusia. Tahukah kamu, udara merupakan benda yang tidak terlihat oleh mata, namun
merugikan kesehatan. Selain itu, benda lain yang tidak kalah penting bagi manusia adalah air. Air tidak hanya digunakan untuk minum, air juga sangat dibutuhkan untuk kebutuhan sehari-hari seperti mandi, mencuci alat-alat rumah tangga, dan mencuci baju. Air merupakan benda tunggal. Akan tetapi sebenarnya air terbentuk atas hidrogen dan oksigen. Hidrogen dan oksigen dalam air tidak dapat dipisahkan kecuali dengan reaksi kimia tertentu. Berbeda dengan tanah. Dalam tanah dapat kamu jumpai adanya kerikil, batu, dan pasir yang dapat kamu pisahkan dengan tangan. Secara umum, benda-benda di sekitar materi dapat dibedakan menjadi dua, yaitu zat tunggal dan campuran. Baik, silakan Pak. Siapa yang mesti ingat? Apa yang dimaksud dengan materi? Terdapat apa? Terdapat benda-benda. Benda-benda apa? Benda yang terdapat di lingkungan kita. Contohnya, di sini kan dalam kelas ini termasuk apa? Lingkungan sekitar kita. Jadi di sini ada apa di sini? Meja, ada ini ada. Nah, semuanya ini namanya materi. Ya, tolong diingat ya. Besok kalau kamu ditanya apa itu materi, nah apa saja yang termasuk materi? Nah, begitu. Tinggal kamu sebut saja. Ya, ya. Jadi sudah jelas. Di sini zat tunggal adalah zat yang terdiri dari sejenis materi. Ya, di sini ada zat tunggal dibagi menjadi apa saja? Unsur dan senyawa. Apa itu unsur? Siapa yang bisa? Unsur adalah zat tunggal yang tidak dapat diuraikan menjadi zat lain yang lebih sederhana. Contohnya apa? Terus itu yang termasuk tergolong dalam apa? Unsur atau senyawa? Unsur atau senyawa? Itu tolong perhatikan. Nah, adapun yang kedua namanya apa itu yang dimaksud dengan senyawa? Iya. Jadi senyawa itu adalah senyawa itu terbentuk oleh perikatan kimia dari dua atau lebih jenis unsur. Bagi contoh air dan yang lain apa juga contohnya? Garam, terus soda kue nah itu yang termasuk dalam adapun tadi kan zat tunggal itu bagi menjadi dua, ada unsur, ada senyawa. Pengertiannya sudah kalian baca dan pahami. Tolong dipahami juga apa yang termasuk bagian unsur, apa yang termasuk dalam senyawa. Tadi ada contoh-contohnya. Tolong. Mari kita melakukan atau menjawab lengkap ini di sini perlu sudah buat gambar kerja siswa. Silakan. Nah, hidup lagi dari itu. Oke, lanjut kita kerjakan LKPD-nya Coba lihat. Nah, zat tunggal dan zat campuran. Dibaca dulu di sana ada teks Coba dibaca di belakang.
Mana? Apanya? Ini dibaca dulu. Nah, ini kan ada soal kedua. Jadi nomor 2 soal dijawabnya di sini. Langsung baca tentang saja. Ya. Mana ada tunggal, mana sikap kurang. Terus di sini kan ada juga grafika. Ya. Nah, di sini kan ada unsur dan senyawa. Dari di sini ada nama-namanya. Air, lembaga, apa tidak termasuk? Apakah tidak termasuk senyawa? Kalau dia termasuk unsur, kamu centang di sini. Kalau termasuk senyawa, kamu centang di sini. Tapi di buku saya centang seperti ini. Ya, harus dibawa perhatian. Oke, silakan dibaca. Apa saja itu dari timbang dalam situasi politik atau aktivitas. Lihat di sini nanti tersebut. Kalau sudah jadi silakan dikumpulkan atau dipresentasikan ya. Apa itu dibaca? Apanya dibaca itu kok mat unsur? Kan tidak jelas. Oke, kami dulu. Ada yang mau tambahkan? Silakan, coba. Tadi kelompoknya lupus kurang tepat ya, coba silakan kelompok yang lain mungkin ada yang lebih tepat. Ya, dibaca soalnya ya. Nama zat, air, senyawa, lembaga, unsur, gula. Apa bunyi soalnya itu? Kok disebut zat itu? Apa bunyi soalnya? Ya, itu dulu lah. Nah, ini dulu. Coba. Air, dua. Soalnya Benda apa saja yang terlibat dalam pembuatan kopi kapal api itu tadi. Terdapat piring, gelas, sendok, kopi, air. 2. Benda tersebut termasuk zat tunggal atau campuran. Kelompokkan dan dalam tabel berikut. 1. Air termasuk senyawa. 2. Lembaga zat tunggal. 3. Gula zat tunggal. 4. Perak zat tunggal. oke, sudah. Selanjutnya. Nama zat dan unsur dan senyawa. 1. Air termasuk senyawa. 2. Lembaga termasuk unsur. 3. Gula termasuk senyawa. 4. Termasuk unsur. 5. 3. Gula termasuk senyawa. 4. Perak termasuk unsur. 5. Garam termasuk senyawa. Sudah? Ya. Baik, kalau begitu silakan dulu. Ya, klasifikasi tadi teman-teman sudah mempresentasikan hasil kerja LKPD-nya. Nah, apa yang untuk pagi hari ini apa saja yang kita pelajari? Tarikan, terus? Tarikan, terus? Unsur dan senyawa. Baik, kalau begitu anak-anakku, Pak Guru akan membagikan LKPD apa cara evaluasi nanti kamu kerjakan di rumah besok pagi dikumpulkan ya.
Nanti dikerjakan di rumah. Ya baik, kalau begitu perhatikan anakku. Kalau sudah begitu sekarang kita tutup seperti biasa ya. Kita sama-sama berdoa. Silakan, sudah. Silakan. Kalau di TV temannya yang dia itu. Silakan TV temannya untuk berdoa. Ada manfaatnya bagi kita semua ya. Baik, kalau itu aku tutup pembelajaran hari ini dengan mengucapkan Assalamualaikum